Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini untuk video kali ini saya buat sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah e-bisnis yang diampu oleh dosen Bapak Reski Aulia. Ya, dalam hal ini untuk ada 6 butir soal, yaitu terkait CRM, yaitu Customer Relationship Management. Yang dalam hal ini yang saya pilih adalah, ya maksudnya yang kita pilih dalam kelompok 2 ini, kita memilih untuk produk Realme. Baik, tanpa berlama-lama langsung kita bahas saja. Baik, untuk Realme sendiri, yaitu Realme adalah merek ponsel yang relatif baru yang didirikan pada Mei 2018. Itu sebagai submerek dari perusahaan teknologi asal Tiongkok yang sudah terkenal, yaitu Oppo ya. Jadi Realme sendiri ini berfokus pada ponsel pintar dengan harga terjangkau yang menyasar pasar remaja dan pemuda. Berikut produk-produknya. Untuk Realme sendiri ada 3 series yang menjadi yang sedang digencar untuk dipromosikan, yaitu ada andalannya, yaitu Realme X Series Pro yang dengan fitur-fitur unggulan dengan kamera yang canggih dan performa yang kuat. Lalu ada Realme Narzo. Series Narzo ini dirancang khusus untuk para gamers dengan performa optimal ketika untuk dalam keadaan posisi menjalankan fitur game ya. Jadi prosesor yang lebih cepat, baterai yang lebih besar, dan juga dilengkapi dengan fitur-fitur gaming yang cukup bisa untuk compatible. Baik, yang terakhir ini yang seri yang cukup entry level, yaitu seri Realme C yang terjangkau namun tetap memiliki fitur yang memadai. Baik, tadi produk yang sudah saya kenalkan. Selain itu juga ada Realme aksesoris yang diluncurkan seperti wearable, ya, aksesor dan wearable seperti earphone, smartwatch, dan juga power bank. Sekilas untuk produk dari Realme. Sebelum melangkah untuk bahasan selanjutnya, yang pertama dari butir pertama yaitu bagaimana untuk Realme meningkatkan kesadaran mereknya atau brand awareness-nya, yaitu dimulai dari untuk cara, yaitu pemasaran digital. Pemasaran digital dimaksud adalah seperti menggunakan media sosial, situs website, dan platform e-commerce untuk memperluas basis dari user Realme ya tentunya ya. Lalu kedua ada kemitraan dan kolaborasi, yaitu melalui kolaborasi ini dapat menjangkau lebih luas jangkauan merek seperti itu. Lalu yang ketiga adalah acara dan launching produk ya, peluncuran produk, yaitu Realme seperti di berbagai wilayah itu memperkenalkan dengan produk mereka, yaitu dengan acara-acara demonstrasi produk, dengan penawaran produk, dan juga kesempatan untuk bagi penggemar untuk berinteraksi langsung dengan merek dan produk. Yang selanjutnya, keempat ada campaign dan juga endorse, yaitu kampanye iklan dan juga endorser. Di sini yang dimaksud adalah seperti mereka juga menggunakan jasa selebriti atau influencer yang terkenal untuk menciptakan ikatan emosional, yaitu sebagai daya tarik. Yang selanjutnya, yang kelima ada program komunitas ya. Di sini seperti halnya komunitas lain ya, Realme Community, di mana pengguna ini dapat berinteraksi, bertukar informasi, dan juga saling support satu sama lain. Yang terakhir ini inovasi produk dan penekanan pada kualitas. Yang dimaksud dalam ini, Realme berinovasi terus menghadirkan produk terbaru
dengan keunggulan produk dan reputasi yang baik, ini membantu memperkuat citra brand itu sendiri. Selanjutnya, soal yang kedua adalah segmentasi ya, berdasarkan audiens dan juga berdasarkan segmentasinya. Baik. Analisis berdasarkan segmentasi di sini sudah saya rangkum. Jadi ada 5 segmen, yaitu segmen dari harga yang terjangkau, segmen berdasarkan performa, segmen berdasarkan gaya, yaitu style dan desain, yaitu selanjutnya segmen berdasarkan kamera dan fotografi, dan terakhir adalah segmen berdasarkan inovasi dan teknologi. Nah, lebih jelasnya yaitu di berdasarkan preferensi ya, yaitu berdasarkan kesukaan atau yang lebih disukai oleh user atau target. Yang pertama ini ada komunikasi melalui media sosial, ada Instagram, Twitter, dan TikTok ya, untuk saling mereka untuk berinteraksi secara langsung preferensinya. Selanjutnya ada kemitraan dengan influencer seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dengan influencer mereka melalui fashion atau melalui hiburan. Nah ya. Selanjutnya penekanan pada performa dan gaming maksudnya. Jadi ya seperti kalau dalam e-sport ya, ada turnamen-turnamen tinggi, cuman yang sering dalam kehidupan sehari-hari kita kenal dengan mabar itu ya. Selanjutnya ini konten kreatif dan interaktif ya, seperti AR, ada augmented reality. Jadi di fitur yang sudah tersedia yang Realme provide kepada penggunanya, yaitu AR, augmented reality. Ketika audiens mengikuti kontes online, jadi ini lebih ngena untuk fitur-fitur dari Realme-nya. Yang terakhir ada pengalaman fotografi yang unggul. Jadi seperti pengeditan atau ketika pemotretan itu Realme mampu menampilkan contoh hasil yang menakjubkan dengan fitur-fitur inovatif seperti night mode, pengeditan AI, dan pemotretan panorama. Jadi melalui strategi ini Realme bisa memperluas basis pengguna mereka dengan memenuhi preferensi dan kebutuhan target audiensnya. Selanjutnya, fitur nomor 3 yaitu bagaimana Realme merespon komentar atau hal negatif dalam berinteraksi dengan customer. Ya. Berikut cara yang dimana Realme meresponnya. Ada 6 poin, diantaranya menciptakan kanal komunikasi ya via telepon, email, dan media sosial, lalu tanggap terhadap keluhan, yaitu apapun keluhannya diberikan solusi yang memuaskan. Lalu yang ketiga, berinteraksi dengan secara profesional dan ramah. Keempat, menyediakan solusi dan bantuan. Kelima, mengambil pembelajaran. Jadi Realme melihat komentar negatif sebagai kesempatan untuk belajar dan meningkatkan produk layanan mereka. Jadi mereka memberikan feedback ya dari pelanggan dan menganalisis masalah yang dihadapi untuk meningkatkan kualitas produk dan pengalaman ke depan ya. Yang terakhir, menjaga reputasi brand itu sendiri. Jadi Realme berusaha untuk mengatasi masalah secara transparan dan efektif ya. Seperti itu untuk yang butir ketiga. Baik, selanjutnya untuk butir keempat, ada loyalty program apa saja yang dilakukan oleh Realme. Ya, di sini sudah saya rangkum ada 5 untuk loyalty program. Ada Realme Points, exclusive offers, community events, beta testing, dan konten eksklusif. Ya, hampir sama seperti yang sebelumnya. Jadi seperti yang analisis target audience tadi, ada cuman di sini yang saya tekankan adalah Realme Points-nya. Jadi poin ini dapat ditukarkan dengan hadiah, kupon diskon, atau
produk Realme itu sendiri dengan cara kita participate dalam event komunitas, lalu memberikan saran, menjawab pertanyaan, dan berbagi pengalaman penggunaan produk Realme. Seperti itu. Lanjut. Oke, sebelum lanjut, jadi program loyalitas atau loyalty program untuk Realme Community sendiri ini memberikan nilai tambah ya. Jadi adding value kepada pengguna setia dan mendorong interaksi yang lebih aktif dalam komunitas. Seperti itu. Lanjut untuk butir kelima, ini analisis value change. Ya, analisis value change terhadap nilai tambah seperti yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Jadi di sini tambahkan produk Realme seperti melalui serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh Realme dari hulu ke hilir. Jadi berikut analisis konsepnya. Sini sudah saya rangkum ada 6. Yang pertama, penelitian dan pengembangan, jadi research and development. Jadi di mana ini aktivitasnya seperti pengembangan investasi dalam riset dan pengembangannya itu dalam segi nilai tambah performa, fitur, dan pengalaman pengguna. Lalu ada desain produk, ya produk design. Ini memberikan nilai tambah produk Realme, membantu Realme untuk membedakan diri dari pesaing, dari kompetitor, dan lebih menarik minat konsumen. Lalu yang selanjutnya adalah procurement, yaitu pengadaan bahan baku seperti dalam rantai pasokan ya. Jadi supply chain manajemennya ini menjadi faktor penting dalam menciptakan nilai tambah pada produk Realme. Selanjutnya ada produksi dan manufacture, production and manufacturing. Ini adalah menggunakan teknologi produksi modern untuk memastikan efisiensi dan kualitas produk yang tinggi. Yang terakhir, yang kelima adalah pemasaran dan distribusi, marketing and distribution. Ini adalah strategi pemasarannya ini dipastikan yang efektif. Jadi Realme menggunakan berbagai saluran pemasaran termasuk e-commerce, toko fisik, dan kemitraan. Dan terakhir adalah customer service, ya, customer care atau call center atau layanan pelanggan. Ini aktivitasnya disediakan oleh Realme melalui layanan telepon, email, dan media sosial ya, untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang dimana serangkaian untuk value chain-nya ini menciptakan nilai tambah yang signifikan pada produk Realme itu sendiri dan membedakan diri dari pesaing dan memenuhi kebutuhan yang diharapkan oleh pelanggan. Terakhir, analisis penerapan CRM, Customer Relationship Management pada Realme ya, untuk meningkatkan service customer ya, pelayanan pelanggan terkait dalam hal ini yaitu penggunaan platform website digital. Baik, di sini ada 6 ya. Dan yang pertama yaitu analisis penerapannya adalah 1. Pendaftaran dan pengumpulan data pelanggan. Itu di mana mereka dapat mengumpulkan data seperti nama, email, nomor telepon, dan preferensi untuk memahami pelanggan secara individu dan menyampaikan untuk melalui pembaruan produk dan juga penawaran khusus. Seperti itu. Selanjutnya ada personalisasi konten dan rekomendasi. Di sini maksudnya adalah mereka seperti menampilkan produk terbaru, promo dengan yang relevan dengan minat pelanggan dan atau penelusuran mereka ketika menggunakan atau akan membeli produk dari Realme. Yang ketiga, layanan pelanggan terintegrasi. Yang dalam hal ini adalah pengguna dapat mengajukan pertanyaan, ya, melaporkan masalah atau meminta bantuan melalui platform website. Jadi terintegrasi. Jadi customer care atau nanti jika memang seperti ada kendala teknis, software ataupun hardware itu akan terintegrasi langsung oleh
tim mekaniknya tersendiri, seperti itu. Lalu yang keempat ada manajemen pengaduan dan pelacakan, ya tracking dan klaim. Di sini memungkinkan CRM memungkinkan Realme untuk melacak dan mengelola pengaduan melalui platform website seperti yang baru saja saya sampaikan, yaitu terintegrasi ya. Jadi Realme dengan memastikan bahwa pengaduan tersebut ditangani dengan cepat, efisien, sesuai nomor referensi ya, atau nomor tracking untuk memantau bagaimana progres untuk penyelesaiannya. Lalu yang selanjutnya ada ya loyalty program dan hadiah. Seperti yang disebutkan di sebelumnya, adalah loyalty program ini termasuk customer relationship manajemennya Realme ya, yaitu melalui dengan pengelolaan program loyalitas. Ini memberikan poin dan penghargaan khusus kepada pelanggan yang menggunakan platform website digital yang dapat diakses dan dikelola melalui akun pengguna di platform website. Terakhir ini yaitu analisis umpan balik pengguna, analisis dan umpan balik pengguna, yaitu feedback ya. Feedback yang diberikan oleh pengguna itu menjadikan kita Realme, khususnya Realme, untuk bisa menganalisis data pengguna, yaitu seperti preferensi, kebutuhan, dan kepuasan. Jadi seperti penggunaannya yaitu untuk identifikasi tren, mengukur keberhasilan marketingnya, pemasarannya, dan mengembangkan strategi yang lebih baik. Jadi ini untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan membuat perubahan yang diperlukan. Jadi intinya melalui penerapan CRM pada platform website digital, Realme dapat meningkatkan pelayanan pelanggan dengan menyediakan konten yang personal, menangani pengaduan dengan efisien, dan memberikan program loyalitas yang relevan. Jadi melalui penerapan CRM pada platform website digital ini, Realme dapat meningkatkan pelayanan pelanggan dengan menyediakan konten yang private, personal, menangani pengaduan dengan efisien, dan memberikan efektivitas program loyalitas yang relevan. Ya, saya rasa sekian dari saya untuk pemaparan dan juga jawaban dari 6 butir soal yang sudah ditugaskan kepada mahasiswa ya, Pak Reski untuk mata kuliah e-bisnis. Saya kira cukup. Maaf jika ada salah kata. Semoga apa yang sudah kita pelajari bersama-sama ini terkait CRM dan juga WS e-bisnis menjadikan kita lebih tahu daripada sebelumnya, lebih bijak daripada sebelumnya, dan lebih baik daripada sebelumnya. Akhir kalam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.